Hey guys, welcome back to Rob Toys dengan Robby di sini. Ini hari gue mau review Nano Gauntlet guys, tapi bukan yang ini. Ini hari gue bakal review Hot Toys Nano Gauntlet Life Size. Nah guys, yang KW ini dulu gue beli harganya 600.000. Udah pernah gue bikin reviewnya ya. Nah ini hari kita bakal review yang Hot Toys guys. Oke, pertama kita harus keluarin dulu dari kurungan dus coklat ya guys. Oke. Unboxing dus coklat. Wah, di dalamnya ternyata lupa matiin ini. Oke, kita matiin dulu guys, hemat baterainya. Nah, di dalam ternyata pakai lama-lama keluarnya. Ayo buruan. Nah, jadi kayak dus buster guys. Ada kardus putihnya ya. Nah, ini tampak depannya guys. Nah, gue penasaran guys. Kita buka dulu. Ini isinya apa ya? Hot Toys present life size Nano Gauntlet. Apa semacam nomor seri kayak gitu? Oke, kita keluarin dulu ya. Apa nih? Apa cuma poster? Ya, ada kan? Jadi isinya ya cuma kayak gini aja ya. Poster Nano Gauntletnya, dia punya specification, sama dia punya manual instruction guys. Oke, jadi ntar ada gimana kita cara colokin ke base-nya, dapat kabelnya, sama cara displaynya sih, itu aja ya. Oke, are you ready guys? Ini dia guys. Waduh, gede banget guys. Jadi ini base-nya guys, ya. Terus kita dapat dia punya kabel USB sama life size Nano Gauntlet-nya. Coba bandingin size-nya. Gede banget ya. Tangannya Tony segede apa? Kayak tadi gue pakai ini di tangan gue udah pas. Ini lebih gede lagi ternyata. Habis ini gue keluarin dulu rapi-rapin, baru kita review guys. Hey guys, thanks buat teman-teman yang udah subscribe my channel. Yang belum, jangan lupa subscribe ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like. Tekan juga tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau Rob Toys ada video baru. Oke guys, kita bahas base-nya dulu ya. Jadi tampak depannya ada tulisan Marvel Avengers Endgame. Pertama kali gue keluarin dari styrofoam, gue kaget banget guys. Karena ini asli enteng banget. Semuanya plastik. Jadi kayak gimana ya, nggak berkesan mewah dan mahal gitu guys. Padahal ini Nano Gauntlet ini harga PO-nya hampir 6 juta guys. Dan base-nya plastik kopong semua guys. Oke, anyway, kita coba lihat tampak sekelilingnya ya. Dia jadi kayak panggung gitu guys. Jadi ntar Nano Gauntlet-nya tinggal colok, dan kerennya langsung jadi satu sama colokan dia punya AC-nya guys. Jadi terus nanti nyalanya pakai dua macam ya guys. Jadi kita bisa pakai listrik, colokan USB, sama pakai baterai. Nah, kalau yang colokan USB-nya itu nanti listriknya dari sini guys. Oke, habis ini kita lihat Nano Gauntlet-nya. Oke guys, are you ready? Ini dia guys, Hot Toys Nano Gauntlet Life Size. Kecewaan gua terobati guys. Tadi dia punya base plastik banget dan bahannya kurang begitu bagus ya. Tapi ini walaupun plastik juga kece banget guys. Gimana menurut kalian? Gua puterin guys. Kinclong habis guys, udah kayak cat mobil. Mantep banget ya. Nah, by the way, ini nggak bisa dipakai ya guys. Jadi kalau punya gua tadi ini, kita bisa colok tangan masuk ya. Kalau ini beneran pajangan, kita nggak bisa masukin tangan kita ya, karena ini langsung nanti masuk nyolok ke base-nya guys. Nah, ini sih asli keren banget guys, detail-detailnya ya. Jadi dia punya kombinasi antara silvernya sama merahnya perfect banget. Kecuali kalau penjok Hot Toys itu udah nggak usah diragukan lagi guys. Nah, ini cara nyalainnya ada dua versi guys. Oke, jadi kalau di base itu kita nanti pakai listrik atau juga bisa pakai baterai ya. Ini baterainya gue udah pasang guys. Jadi kita perlu baterai A2 3 biji. Oke, ini tempat baterainya di sini guys. Ini tinggal kalau mau dibuka, tinggal dicekrek aja.
Ini kayak sistem snap fit gitu aja ya. Nah, ini udah gue copotin. Tempat baterainya di sini 3 biji ya. Nah, ini switchnya ke kiri pakai baterai, ke kanan pakai yang nanti USB. Oke, ayo ready guys? Kita nyalain. 1, 2, 3. Boom! Wah, gila guys. 6 Infinity Stone. Wah, cakep banget guys. Ini kalau taruh di kita punya lemari koleksi ya. Terus nyalain gini pas tamu ada datang, serius. Pasti mereka fokus ke sini. Cakep banget guys. Merahnya sama silvernya. Terus kalau dinyalain gini, mantap. Gua masih nggak bisa mikir guys. Enakan gimana? Pakai baterai atau pakai listrik? Sama-sama convenient sih ya. Jadi nggak ngerepotin. Ini tinggal switchnya. Susah. Kalau pakai baterai ini kita harus buka dulu guys, baru nyalain. Nanti coba kita lihat kalau yang pakai USB lebih convenient nggak daripada pakai baterai. Tapi ini sih asli cakep banget. Nah ini dia guys yang gue bilang, tangannya gede banget ya. Atau mungkin setelah dipakai jadi mengecil ya, mengikuti kan dia nanoteknologi, jadi menyesuaikan dengan tangan kali nanti ya. Warnanya mantep guys. Ini lumayan terang loh guys, dia punya Infinity Stone. Ini berhubung gue shooting lightnya terang banget, jadi berasa kurang ini. Tapi gue penasaran ya guys, coba gue matiin sekarang lampu shooting gue. Gue pengen tahu seberapa terang ya. Oke, satu udah mati. Nah sekarang gue matiin satu lagi. Nah, ini cuma pakai lampu ruangan. Gimana menurut kalian? Terang ya? Oke guys, jadi USB-nya gue udah colokin ke listrik ya. Sekarang kita colok USB-nya ini ke base-nya. Tapi fotonya sih gila juga ya. Hari gini guys, tahun 2020 masih pakai micro USB. Pelit bener ya, ini buat hemat biaya ya. Kasih dong USB tipe C ya. Hari gini masih pakai micro USB. Nah, ini kita tinggal colok guys. Nah, ini udah selesai ya. Colok. Nah, ini harus masuk. Nah guys, di sini tiang ini masuk ke dalam. Ini di sini ada colokannya guys. Jadi otomatis kalau kita masuk pasti kunci sama dia punya ini. Nah, ini tinggal colokin kayak gini. Ya, terus tinggal turun. Tinggal ditekan. Nah, ternyata gue juga baru tahu guys, biarpun pakai listrik, kita tetap harus nyalain switchnya ke kanan. Jadi baik baterai ataupun pakai USB, tetap kita harus buka ini sama switchnya di sini. Harusnya kalau dia bisa pisahin ya, baterainya khusus yang di switchnya di sini, dan base-nya nyalain di sini guys. Jadi nggak usah buka tutup. Ternyata dua cara ini kita tetap harus buka. Oke, sekarang kita nyalain ya guys. Pengen lihat seberapa terang. Pakai baterai tadi, apa yang USB ini. Oke, 1, 2, 3. Boom. Wah. Coba lihat guys. Sama terangnya. Nah, ini gue baru perhatiin guys. Tadi, gue kurang perhatiin tadi. Ini setelah gue colok USB, berasa lampunya berpendar nggak guys? Berpendar loh. Coba lihat. Kalap klip gitu ya. Penasaran? Coba. Kalau kita balikin ke yang apa namanya? Yang pakai baterai. Nah, bedanya di situ guys. Yang baterai nggak kelap klip. Ya, ini nyala terus kalau baterainya. Nah, kalau yang pakai listrik, coba lihat. Tuh, pakai listrik lebih keren guys. Coba lihat nih. Hijaunya, kuningnya, semua batu-batunya berpendar. Kelap klip gitu. Lebih kece ini guys. Otomatis kalau di display lebih bagus pakai yang listrik. Keren banget. Ini dari tadi agak merusak suasana guys karena posisi kebuka. Nah, biar cakepnya, ini kita tutup semua dulu guys. Jadi kalian enjoy-nya juga lebih bagus. Gimana menurut kalian? Wih, gila guys. Coba lihat detailnya. Nah, ini gara-gara berhubung gue udah pakai kabel USB, jadi repot juga guys kalau mau muterin. Tapi ini asli cakep banget. Waduh, gimana menurut kalian? Mantap ya? 6 juta sepadan nggak guys? Kalau gue lihat 6 juta sih agak overpriced ya. Soalnya ini bahannya plastik dan cuma bener-bener pajangan doang. Ya kalau kalian tapi tim Iron Man ya, fans berat Iron Man harus punya ini guys. Asli cakep banget. Nah guys, ada sedikit koreksi ya. Jadi tadi gue baru baca manual instruction-nya lagi, baru mau tahu. Jadi switch-nya ini ke kiri dan ke kanan itu bukan perbedaan antara pakai baterai atau pakai listrik ya. Ini perbedaan untuk satu nyala, ke kiri itu nyala terus,
yang ke kanan guys, yang baru berpendar. Jadi untuk pastiin tadi gue copotin baterai, sekarang baterainya kosong, beneran pakai listrik aja. Gue pasang dulu ya guys, biar lebih enak dilihat. Ini lubangnya, nah, ya habis dipasang bodinya, belum dinyalain guys. Aduh, jadi repot juga nih, semua mode-nya ada di dalam. Nah ini agak nyebelin nih sih guys. Jadi gue mau pilih antara mode 1 mode 2, tetap harus buka ini. Jadi emang lebih bagus dibuka aja. Oke guys, jadi ini beneran full pakai listrik ya. Oke, nah ini yang gue bilang guys. Yang ke kiri nyala semuanya, ya. Terus kalau di tengah mati, kanan, nah ini berpendar. Jadi baik listrik ataupun pakai baterai ada dua mode. Kiri buat yang nyala terus, kanan buat yang berpendar. Nah setelah dinyalain gini, baru deh kita bisa tutup. Nah kalau mau di display berarti yang paling awet dan nggak repot guys, pakai listrik berarti. Jadi kita posisinya kita nyalain terus aja kayak gini. Setelah kalau nggak perlu kita tinggal cabut, dia punya saklar otomatis mati. Coba tes. Gue kirain masih nyala terus. Nah ini beneran mati ya. Jadi kalau kita perlu, kita colok baru nyala. Benar kan? Lebih enak pakai listrik ya guys. Lebih nggak repot. Gue nggak perlu buka tutup lagi nih sekarang. Tapi awalnya kalian tinggal pilih dulu mau pilih mode yang nyala terus atau yang berpendar. Nah guys, kalau kalian pengen PO Hot Toys atau movie replika kayak Nanogram Dead Life Size ini, kalian bisa kontak teman saya Bro King Toys di Instagram ya. Follow juga dia punya Instagram, jadi kalian gak ketinggalan kalau King Toys ada buka PO mainan lain yang keren. Nah, for your information guys, Bro King Toys ini juga salah satu peserta yang ikutan partisipasi di giveaway Ulta gua di bulan Agustus. Jadi servis sama dia punya kredibilitas udah pasti nggak usah diragukan lagi. Oke guys, sekian dulu review Rob Toys kali ini ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton review life size Nano Gundam ini. Semoga informasinya bermanfaat dan juga menghibur buat teman-teman yang lagi ada di rumah. Kebetulan long weekend buat ulang tahun negeri kita tercinta Indonesia yang ke-75 guys. Oke, semoga Indonesia makin maju dan makin sukses buat kita semua juga. Dan jangan lupa guys, penutupan giveaway Ulta gua pas tanggal 17 Agustus jam 8 malam nanti. Kasih gua waktu beberapa hari buat tentuin pemenangnya ya, karena giveaway ini yang terbesar pesertanya. Gua harus baca satu-satu dan mudah-mudahan 13 orang yang beruntung bakal terpilih. Oke, see you in my next video. Bye-bye! Hey guys, kalian juga bisa cek foto-fotonya di Rob Toys Instagram ya. Nanti linknya saya taruh di bagian description.